Ya, usulan upaya hukum peninjauan kembali atau PK terhadap kasus pembunuhan Vina mengemuka untuk mencari pelaku sebenarnya dan membebaskan sejumlah terpidana yang diyakini tak terlibat dalam kasus ini. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Sekretaris Bidang Kajian Hukum dan Undang-Undang DPN Peradi, Bapak Nikolai Aprilindo, dan staf ahli Kapolri sekaligus mantan Kabareskrim, Bapak Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat sore, Bapak-Bapak. Salam sehat. Selamat sore. Saya ingin ke Pak Niko dulu. Pak Niko, apa yang membuat akhirnya Peradi memberikan bantuan hukum terhadap sejumlah terpidana kasus Vina? Lalu apa tujuan sebenarnya dari penundaan penyelidikan yang dilakukan? Terima kasih. Jadi pertama-tama kami merespon permintaan dari keluarga terpidana, 5 terpidana dan 4 orang saksi yang dibawa oleh Kang Deddy Mulyadi. Beliau pegiat medsos dan juga telah melakukan berbagai investigasi terhadap kasus Vina ini. Dan kemudian kami juga merespon perintah dari Presiden Joko Widodo kepada Kapolri untuk membuka kasus ini secara terang benderang. Kemudian kami juga merespon ketika kami diberikan keputusan pengadilan dan kemudian berbagai data, surat dakwaan, keterangan saksi, BAP yang ada, kami mendapatkan itu semua dan kami pelajari. Ternyata kami banyak menemukan beberapa kejanggalan di sana. Kejanggalan yang kami temukan itu mengenai keterlibatan dari saat ini terpidana yang telah menjalani vonis hukuman seumur hidup. Termasuk salah satunya ada terpidana yang masih usia sangat muda saat itu, kemudian masih di bawah umur lah, di bawah umur, namun ikuti vonis. Dan yang kami sampaikan juga kejanggalan bahwa menurut keterangan para saksi, baik yang datang pada kami maupun yang kami baca dari BAP mereka, itu mereka mengatakan bahwa para terpidana itu ada bersama mereka pada malam kejadian 27 Agustus 2016 di rumah Pak RT. Jadi kejadian awalnya mereka kumpul di warung Bu Nining, kemudian ke rumahnya Hadi, kemudian mereka menginap bersama-sama di rumah anaknya Pak RT yang bernama Kavi dan diketahui oleh Pak RT yang rumahnya bersebelahan. Nah, namun anehnya dalam keterangan Pak RT dalam persidangan maupun di BAP, Pak RT menyangkali bahwa anak-anak tersebut menginap di rumahnya. Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar. Sedangkan anak Pak RT itu ikut bersama mereka, tidur bersama mereka sampai pagi. Nah, ini kan para kuli bangunan anak-anak ini. Kemudian kejanggalan yang kami dapatkan lagi, adanya 2 orang DPO yang dikatakan fiktif. Padahal di dalam putusan pengadilan, 2 orang DPO itu dinyatakan ada oleh putusan pengadilan, bahkan dalam dakwaan jaksa pun ada. Tapi kemudian dinyatakan fiktif oleh pihak penyidik, dalam hal ini Kepolisian Polda Jawa Barat. Nah, ini kejanggalan juga bagi kami. Dan pada saat itu dalam dakwaan maupun dalam putusan, kedua orang yang dianggap fiktif, disebut fiktif ini, mereka lah yang membawa Vina maupun si pacarnya Eki itu ke flyover. Ke flyover. Nah, kalau mereka membawa itu kan berarti ada kejadian karena mereka membawa. Kemudian kalau mereka dikatakan fiktif, berarti tidak pernah ada kejadian. Lalu mayat Vina dan Eki itu bisa berjalan sendiri ke flyover. Itu kan tanda tanya. Nah, dan kemudian kejanggalan lain dikatakan ada pemerkosaan. Tetapi tidak pernah diteliti secara scientific crime investigation, secara ilmiah di lab krim, bahwa sperma yang ada di vagina atau yang melekat di vagina maupun di tempat lain dari vagina itu adalah milik siapa. Sehingga bisa didapat siapa sesungguhnya pemerkosa atau pembunuh itu. Itu kan. Nah, adalah dikatakan juga
korban itu dibunuh dengan cara ditusuk pakai samurai. Tapi tidak ditemukan luka tusuk dalam tubuh korban. Nah, ditusuk dengan samurai, terus samurai itu panjang, kalau ditusuk lukanya pasti dalam. Kami di Fakultas Hukum, pada saat kami belajar tahun 80-an di Fakultas Hukum, kami diberikan satu mata kuliah ilmu kedokteran kehakiman. Itu bagaimana kita menilai suatu kejahatan akibat luka tusuk, benda tumpul, bunuh diri atau dibunuh dan sebagainya. Kami pelajari semua, luka tembak dan sebagainya, kami pelajari semua. Sehingga kami bisa menganalisa ini. Namun hal-hal janggal, beberapa hal janggal ini yang kami temukan ini merupakan satu kejanggalan daripada penyidikan pada tahun 2016 yang lalu. Adapun putusan yang telah diputuskan oleh hakim, ini kami melihat bahwa putusan itu berdasarkan beberapa keterangan yang sangat minim dan alat bukti. Tidak ada persesuaian keterangan saksi maupun alat bukti. Sedangkan alat bukti yang dipakai digunakan untuk kejahatan itu sendiri tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Ini kan menjadi tanda tanya besar. Jadi alat bukti dan barang bukti itu berbeda ya. Alat bukti itu keterangan ahli, saksi, terdakwa. Nah, keterangan terdakwa itu bukan satu-satunya alat bukti yang bisa dipergunakan. Harus didukung oleh alat bukti lain, kemudian ada persesuaian alat bukti itu juga dengan barang bukti juga. Nah, ini menjadi tanda tanya kami. Dan yang terakhir bagi kami bahwa kasus ini kami anggap sangat janggal karena pertama ada keputusan dari Polantas Polsek mengatakan itu kecelakaan tunggal. Tapi anehnya kemudian beberapa waktu kemudian dinyatakan pembunuhan. Ini ketika Polsek Satlantas itu mengatakan bahwa kecelakaan tunggal dan dikubur, tapi kemudian terjadi perkembangan bahwa ini pembunuhan. Itu pun yang mengungkap dan yang menangkap para terpidana ini adalah ayah dari korban Eki, seorang perwira polisi dari Satuan Narkoba, Satres Narkoba. Bukan dilakukan oleh Satreskrim Baik. Ini menjadi pertanyaan, apakah kewenangan dari si ayah korban Eki ini untuk melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penangkapan? Harusnya itu kan tugas polisi yang lain, sehingga tidak ada konflik of interest. Pak Ito, bagaimana Pak Ito? Ini nampaknya kasus ini masih panjang nampaknya. Menurut Pak Ito terkait dengan PK yang diajukan oleh Peradi seperti apa? Lalu saran Hotman terkait dengan penundaan penyelidikan seperti apa? Apakah harus seperti itu supaya polisi pun tidak terburu-buru dalam menentukan tersangka atau P21 kasus seperti itu? Bagaimana Pak Ito? Ya, baik. Saya akan menjawab secara normatif sebagai mantan penyidik. Kebetulan saya 18 tahun sebagai penyidik. Kemudian sebagai orang hukum juga. Kebetulan saya juga memiliki pengetahuan hukum yang cukup dalam. Saya juga anggota Peradin. Nah, jadi begini ya Mas Samuel. Yang pertama adalah mengenai penundaan penyidikan. Secara normatif, sepengetahuan saya, ya mudah-mudahan tidak salah, bahwa seorang penyidik itu memiliki kewenangan yang bersifat independen dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, bahkan oleh pimpinannya. Itu hanya bisa dibatalkan penyidikan itu melalui keputusan pengadilan, misalnya pra-peradilan, atau mungkin dianggap oleh penyidik sendiri itu tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang dituduhkan, maka dikeluarkanlah surat penghentian penyidikan. Nah, itu normanya demikian. Kemudian yang kedua, normanya adalah bahwa setiap keputusan pengadilan itu tentunya didasarkan kepada hasil penyidikan dan hasil penuntutan. Saat ini saya sangat tahu bahwa tim Itwasum sudah turun memeriksa seluruh pihak-pihak yang terlibat pada saat tahun 2016, termasuk dokter forensik. Ya. Jadi apa yang disampaikan Bang Nicholas tadi itu adalah nanti akan dijawab. Yang akan dijawab tentunya oleh tim independen yang dibentuk oleh Pak Kapolri atas dasar perintah Presiden. Ya, jadi tadi saya sudah mendengarkan semua dan tentunya saya juga sudah mendengarkan dari pihak dalam ya
Tengah Polri. Nah, saya kira mungkin nanti kita tunggu saja, itu semua akan dijawab. Kalau memang ada kelemahan-kelemahan, tentunya kita juga harus mengedepankan keadilan, ya. Saya juga mengatakan bahwa saudara Peggy itu statusnya adalah sebagai tersangka. Azas praduga tak bersalah harus dikedepankan. Kita tidak bisa mengatakan Peggy itu salah atau tidak, tapi nanti proses hukumlah yang akan menentukan yang bersangkutan. Kan sekarang kan masih berjalan. Kalau nanti misalnya jaksa penuntut umum menyampaikan bahwa berkasnya ini adalah belum lengkap, harus dilengkapi lain-lain, atau harus ditunda, nah itulah yang akan membuat bahwa penyidikan ini harus memenuhi petunjuk daripada jaksa. Jadi ini normanya ya Mas ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa dalam hal ini penyidik sudah benar ya. Tapi kan saya bicara dari itunya, tidak hilirnya. Apakah di jaksa penuntut umum juga ada eksaminasi, apakah di peradilan ada eksaminasi, saya tidak tahu. Tapi yang jelas hak untuk mengajukan PK meskipun sudah gerasi itu adalah menurut hukum diperbolehkan. Tidak berarti gerasi itu menganulir adanya PK, tidak boleh PK. Enggak, boleh itu. Nah nanti di PK itulah nanti akan ditentukan keadilan maupun kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Kalau saya tinggal menunggu saja faktanya bagaimana, saya hanya bicara masalah norma. Tadi disampaikan bahwa penyidik di Polda Jabar menentukan seseorang menjadi tersangka tentunya memiliki pertimbangan, yaitu 2 alat bukti yang dianggap cukup. Nah itu silakan nanti diuji. Kemudian yang fiktif, saya juga sudah bertanya-tanya bahwa penetapan mengapa fiktif, karena DPO yang ditetapkan melalui keputusan pengadilan itu berdasarkan keterangan para tersangka yang kemudian atau para terdakwa yang kemudian mereka mencabut ya. Jadi saya tanyakan bahwa kepada teman-teman di penyidik di Polda bahwa kami juga sulit menentukan karena kan katanya, tapi setelah kami lakukan pendalaman ternyata kita belum menemukan. Memang mungkin menurut saya lebih tepat kalau dikatakan bahwa 2 DPO ini saat ini masih dalam proses pendalaman. Jadi tidak menimbulkan polemik ya. Saya kira itu Mas. Terima kasih. Pak Ito, sebagai mantan polisi sendiri, purnawirawan, apakah ketika interogasi, kalau memang kemarin banyak sekali narasinya yang kesaksian dari para saksi adalah ada kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini Pak Ito sendiri melihatnya seperti apa institusi Polri sendiri, Pak Ito? Ya, baik. Saya kembali lagi kepada norma ya, Mas. Kalau kita memeriksa seseorang, pertanyaan yang pertama adalah ditanyakan apakah saudara dalam keadaan sehat. Kalau orang mengatakan saya tidak dalam keadaan sehat, maka hukumnya tidak boleh itu diteruskan. Jadi berarti BAP itu dianggap cacat ya. Nah sekarang kan ini sudah berlangsung sampai proses peradilan, sampai ada keputusan hukum yang tetap. Kemudian sekarang yang bersangkutan atau mereka mengatakan ada penyiksaan dan lain sebagainya. Kan kita sulit ya mengatakan karena yang tahu dia disiksa atau tidak adalah mereka sendiri. Dan setahu saya pada saat itu ada kejadian pada saat diserahkan dari Polres ke Polda, dari Polsek ke Polres itu semua difoto dalam keadaan yang utuh. Kemudian tiba-tiba ada foto yang beredar dan kemudian itu dilakukan menurut keterangan adalah di tahanan. Sehingga ada 15 orang dari petugas tahanan dan barang bukti yang diproses termasuk penyidiknya. Ya yang diproses dikenakan hukuman administrasi dan hukuman disiplin. Kemudian diganti penyidiknya itu setahu saya ya. Tapi saya juga tidak tahu karena proses ini sudah lama. Tapi kalau menurut saya, kalau sampai seseorang diperiksa, dia mau memeriksa dalam keadaan disiksa atau dan lain sebagainya, dia bisa menyampaikan kok di pengadilan, saya mencabut karena saya waktu itu disiksa. Nah, apakah ini disampaikan atau tidak? Saya juga tidak tahu gitu Mas Samuel. Karena yang tahu kan adalah pada saat itu yang terlibat dalam pemeriksaan itu, Pak. Demikian Mas Samuel. Baik. Terakhir ke Pak Niko. Apa langkah yang akan dilakukan para kuasa hukum sembari menunggu pergerakan dari pihak kepolisian sendiri, Pak Niko? Jadi gini, karena yang kami dapatkan informasi dari para terpidana maupun keluarganya serta para saksi, para terpidana ini pengacara terdahulu tidak melakukan suatu upaya banding maupun kasasi. Kemudian
kami juga baru tahu nih dari Pak Ito bahwa ada upaya gerasi. Waktu kami tanyakan ke mereka tidak pernah mengajukan gerasi apapun. Kemudian mereka berdasarkan informasi-informasi yang mereka dapatkan, mereka minta kepada kami dari DPN, Dewan Pimpinan Nasional Peradi, di bawah pimpinan Profesor Otto Hasibuan, untuk kami mengajukan peninjauan kembali dengan berbagai bukti atau novum, bukti baru yang ada. Ya. Dan kami sudah dan sedang mengumpulkan bukti baru itu untuk kami pakai sebagai pengajuan PK. Okay. Nah, kita mengingat bahwa PK ini kan mulai muncul tahun 1980-an itu ada kasus Sengkon dan Karta juga dalam hal kasus pembunuhan berencana. Itu juga 8 tahun kemudian muncul pembunuh aslinya, sehingga kemudian Sengkon dan Karta oleh Mahkamah Agung dibebaskan berdasarkan PK yang dibuat oleh Mahkamah Agung pada saat itu. Nah, ini perlu kita sampaikan supaya masyarakat tahu bahwa hak PK itu, peninjauan kembali itu juga dijamin oleh undang-undang. Kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan pengajuan PK itu berkali-kali. Ini boleh. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa hakim yang menyidangkan perkara ini pun seharusnya mereka memeriksa saksi ad-charge dan ad-charge. Ternyata saksi ad-charge pun tidak ada. Semuanya saksi ad-charge. Memberatkan, sedangkan saksi meringankan tidak ada. Ini satu prosedur hukum acara yang terlewatkan. Ini juga harus kita teliti bersama. Demikian pula dalam penyidikan, penuntutan itu saksi ad-charge pun tidak ada. Ini menjadi tanda tanya besar. Ini kita mencintai profesionalisme dari kepolisian RI. Kita mencintai kepolisian RI. Kita tidak ingin lagi kepolisian RI terjebak dalam perilaku penyidikan secara kolonial. Itu kita tidak ingin lagi itu. Oke, terima kasih Pak Ito dan juga Pak Niko. Kita tetap masih akan mengawal kasus ini dan menunggu perkembangan kasus ini ke depannya. Selamat sore, Bapak-Bapak, salam sehat.